23 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan perintahmu, sebab Engkaulah Allah. Selamat pagi anak-anak kelas Kolose. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Kita bertemu lagi di persekutuan sekolah minggu. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita menghitung hari ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy happy aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, yuk sebelum kita melanjutkan puji-pujian, kita mau berdoa dulu mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kita. Ayo kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami sudah bisa menikmati pagi hari ini. Sepanjang malam Tuhan sudah memelihara kami. Terima kasih Bapa, kami selalu bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Sekarang kami mau puji nama Tuhan, biarlah Roh Kudus menyertai kami sehingga pujian ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita mau bernyanyi tentang dalamnya kasih Yesus, lebarnya kasih Yesus, tinggi sekali kasih Yesus. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya kasih Yesus padaku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya kasih Yesus padaku.
bersama Tuhan. Yuk kita nyanyi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 raksasa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Sekarang kita mau mendengarkan kisah Alkitab bersama Lose Elsa. Silakan duduk anak-anak. Oke, ya anak-anak, tadi kita udah bersama-sama bernyanyi bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Lose ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan. Tuhan masih memberi kami kesehatan dan kekuatan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan beri kami hati untuk mendengar dan berikan Roh Kudus agar setiap firman yang kami dengarkan dapat terus bertumbuh di dalam hati kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya, untuk hari ini Lose akan menceritakan tentang kisah mengenai Barnabas dan Paulus. Kira-kira masih ada yang ingat enggak tentang Barnabas dan Paulus? Coba kalau yang ingat angkat tangannya. Ingat enggak? Oke, luar biasa kalau ada yang ingat ya. Masih ada yang ingat ya. Masih ingat enggak waktu itu Barnabas dan Paulus itu pergi ke sebuah kota? Kotanya itu apa ya namanya ya? Ada yang ingat enggak? Kota apa ya? Apa? Masa? Kota
Antiokhia. Nah, di sini setelah Barnabas dan Paulus itu pergi ke kota Antiokhia, di sini ternyata banyak sekali orang di Antiokhia yang makin percaya Tuhan, mengenal Tuhan. Selain itu, ternyata Barnabas dan Paulus juga mengajak satu orang lagi yang bernama Markus. Gimana ya kisah mereka ya? Untuk kisah ini semua ada di Alkitab ya. Jadi adik-adik semuanya bisa buka di Kisah Para Rasul 13, nanti baca ayat 1. Oke, sampai selesai di pasal di situ tentang Barnabas dan Saulus diutus. Nanti bisa minta papa mamanya bacakan di rumah atau bisa baca sendiri. Jadi ceritanya saat itu orang-orang di Antiokhia itu sudah mulai percaya sama Tuhan Yesus. Mereka percaya, wah, kalau Tuhan itu ya membuat mereka selamat. Jadi kalau mau selamat harus percaya Yesus. Nah, setelah itu waktu mereka berdoa, orang-orang di Antiokhia ini sama-sama berdoa. Jadi mereka tuh rajin menyembah Tuhan. Mereka juga rajin berdoa bersama-sama. Jadi ketika mereka berdoa, Roh Kudus datang. Kira-kira Roh Kudus bilang apa ya? Ternyata Roh Kudus bilang ke orang-orang di Antiokhia bahwa mereka harus melepaskan Barnabas dan Paulus. Maksudnya melepaskan apa ya? Oh, ternyata supaya Barnabas dan Paulus itu tidak di Antiokhia aja menceritakan tentang keselamatan Yesus, tetapi supaya Barnabas dan Paulus pergi ke daerah lain menceritakan mengenai Yesus, supaya yang diselamatkan bukan orang di Antiokhia aja, tapi orang-orang di daerah yang lain. Akhirnya, orang-orang di Antiokhia merasa sukacita karena mereka bisa mendengarkan Roh Kudus bicara sama mereka. Akhirnya mereka mengutus Barnabas dan Paulus untuk pergi ke daerah lain. Nah, Barnabas dan Paulus ini disebutlah misionaris. Misionaris itu adalah orang-orang yang pergi untuk menceritakan mengenai keselamatan, menceritakan mengenai Yesus Kristus kepada orang lain di tempat lain. Akhirnya Barnabas dan Paulus dikirimlah ke daerah yang lain oleh orang Antiokhia. Barnabas dan Paulus merasa sukacita, mereka senang, mereka bisa pergi ke tempat lain untuk menceritakan mengenai kebenaran tentang Yesus ya. Nah, di sini mereka nggak perlu khawatir kira-kira kalau pergi ke tempat lain gimana ya. Kan nanti mereka nggak kenal siapa-siapa. Nanti kalau ada orang jahat gimana? Terus makanannya gimana? Mereka nggak perlu khawatir karena Roh Kudus melindungi mereka, menjaga mereka. Yang penting mereka memiliki hati yang penuh sukacita untuk melayani, menceritakan tentang kebenaran Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini kita sama-sama belajar bahwa bagaimana Barnabas dan Paulus itu mau menjadi misionaris. Mereka mau pergi menceritakan tentang Yesus ke tempat lain, ke orang-orang yang lain. Mungkin kalau Luse di sini saat ini sedang corona ya, kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita nggak bisa ketemu banyak orang. Tapi kita bisa kalau mau jadi misionaris tidak hanya harus ketemu orang lain ya, kita bisa melalui doa. Ini ada Barnabas, ada Paulus, ada Markus ya. Ada Barnabas, Paulus, ada Markus ya. Jadi ini mereka pergi melayani, mereka mengajarkan tentang Yesus ke daerah-daerah yang lain sehingga orang-orang yang belum kenal Yesus bisa percaya luar biasa ya. Jadi ini bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Barnabas, Paulus, dan Markus. Kalau kita, pelayanan yang bisa kita lakukan selain menceritakan tentang Yesus apa aja? Nah, ini ya. Di sini kita bisa belajar tentang firman Tuhan. Setelah belajar tentang firman Tuhan, kita baca di Alkitab, kita bisa ceritakan ke teman-teman kita bisa ceritakan ke keluarga kita. Bilang, kalau mau selamat itu kita harus percaya Tuhan Yesus. Ya,
Nah, selain itu apa lagi? Nah, ini yang punya adik. Coba siapa yang punya adik angkat tangan. Punya adik enggak? Nah, kalau punya adik, misal adiknya masih kecil, bisa dibantu adiknya makan ya. Dibantu adiknya. Selain itu apa yang tadi lo bilang? Berdoa. Kita bisa mendoakan misionaris yang sedang pergi ke daerah-daerah lain untuk menceritakan tentang Yesus. Kita mungkin nggak kenal siapa ya namanya ya, tapi kita bisa berdoa untuk mereka ya. Selain itu apa lagi? Nah, ini kita sama-sama renungan bersama. Di sini belajar ya, belajar Alkitab, belajar firman Tuhan sama-sama. Bisa ajak papa, ajak mama, misal ajak kakak atau ajak adiknya. Sama-sama kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ya. Selain itu apalagi yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan? Di sini ya, yang suaranya yang bisa menyanyi. Nah, bisa ikut paduan suara. Kita menyembah Tuhan. Dan yang ini bisa kita melakukan, ini kita ke gereja sama-sama ya. Nah, kalau sekarang kan Lusa kita kan nggak bisa gereja, gimana dong Lusa ya? Gak usah khawatir, kita tetap bisa beribadah di rumah ya. Jadi kita bisa kayak sekarang ini, anak-anak lagi dengerin Lusa, tadi nyanyi sama Lusa Rebecca. Itu juga bentuk kita beribadah, kita mengucap syukur sama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti ini juga. Terus renungan yang dibagiin, Lusa sudah bagikan, itu dibaca setiap hari, itu juga bagus ya. Kita bisa belajar mengenai Tuhan. Jadi kira-kira anak-anak mau pilih yang bentuk yang apa pelayanannya? Mengikuti paduan suara, pergi ke gereja berdoa bersama, menjaga adik, juga menolong orang tua, itu adalah melayani juga. Oke, ini untuk ayat hafalan minggu depan. Ini dia, kelihatan gak ya? Oke, kelihatan semuanya? Nah, ini ayat hafalan minggu depan ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pendek ya. Jadi Lusa mau dengar anak-anak nanti minggu depan bisa hafalin ayatnya. Minta papa, mama, papa tolong rekamin dong. Nanti dikirimin ke Lusa, nanti Lusa bisa taruh dalam video. Jadi teman-teman yang lain bisa lihat ya. Kita sekali lagi sama-sama. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, sekarang kita sama-sama kita akhiri firman Tuhan kali ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Lusa lagi ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Lusa tunggu ayat hafalannya ya. Dan Lusa tunggu lagi minggu depan kita beribadah bersama-sama.